Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, untuk beribadah, menunaikan salah satu kewajiban yang luar biasa, yaitu salat subuh dan berjamaah di masjid. Isya berjamaah, maka seolah-olah dia bangun setengah malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat setengah malam. Jadi satu malam penuh, satu malam penuh Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala karena kita hadir dalam berjamaah itu salat isya dan salat subuh. Jadi kalau sakit-sakit sedikit itu harus dilangkahkan, juga harus datang ke masjid untuk mendapatkan pahala itu. Apalagi tidak sakit, sehat, segar bugar, cuma malas saja karena baru pulang kerja, terasa agak capek. Tapi kalau mendengarkan pahala, hilang capek itu sebenarnya. Betul tak? Tema saya pada hari ini, pada pagi hari ini, karena memang layarnya tidak bisa dipakai, mengenai haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada haji wada' itu berkhutbah, dan itu terkenal di dalam kitab-kitab, baik kitab hadis, sirah, hajjatul wada', khutbatul rasul fi hajjatul wada', khutbah Nabi pada haji wada'. Kenapa ini menjadi penting? Ya, pertama, haji itu sendiri yang dilakukan oleh Rasulullah itu haji perpisahan, karena setelah itu beliau pun meninggal. Lalu beliau berkhutbah pada waktu haji itu. Sudah barang tentu isi khutbahnya ini sudah bisa dibayangkan, semacam pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir dari beliau untuk seluruh umatnya. Ini makanya kalau kita lihat isinya, memang Masya Allah tema yang diangkat itu sampai saat ini tetap saja aktual gitu. Ayat idza jaa nasrullahi wal fath, semua kita hafal ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini turun pada fathu apa Pak? Ini kok enggak sambung aja, Fathu Makkah. Artinya waktu kemenangan kaum muslimin mengambil alih kota Makkah dari tangan siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin, penyembah berhala yang tidak rela Makkah itu lepas dari tangan mereka. Karena di dalam Ka'bah itu banyak patung-patung. Tetapi karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memberantas syirik dan patung, maka tidak ada jalan lain, harus menggunakan kekuatan. Berhasillah Rasulullah masuk bersama sahabat ke kota Makkah, menguasai Makkah, mengambil alih kunci Ka'bah,
menghancurkan patung-patung itu pada tahun ke-8 Hijriyah. Maka turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah turun bantuan Allah dan kemenangan kota Makkah. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Ayat itu turun sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan meninggal. Ya, karena sudah habis tugasnya. Makkah sudah kembali, syirik, patung berhala sudah dihancurkan. Ya, kata Ibnu Abbas, ayat itu turun sebagai pemberitahuan bahwa ajal Nabi ya sudah dekat. Begitu juga dengan haji wada. Ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, sahabat faham kenapa disebut haji perpisahan, karena memang mau berpisah untuk selamanya. Jadi coba Bapak bayangkan ya, bagaimana mereka berjuang. Ada yang dari mulai Makkah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah berjuang bersama Nabi. Tiba-tiba tibalah saatnya apa? Berpisah. Masya Allah. Ya, berpisah dengan Nabi itu bagi mereka itu sangat berat. Nah, jadi berapa kali Rasulullah khutbah waktu haji wada itu? Ternyata 3 kali, Pak. Ya. Yang pertama khutbah Arafah. Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ya. Di situ Rasulullah berkhutbah. Maka sampai sekarang pun di sana tetap dipertahankan itu apa? Khutbah Arafah itu. Jadi orang-orang kalau pergi haji, ya, zuhur, sholat berjamaah di masjid, lalu mendengarkan apa? Khutbatu Arafah. Karena itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya tanggal 10 Zulhijjah disebut hari apa? Tanggal 10 itu. Kalau kita di sini menyebutnya hari raya Idul Adha. Kalau di sana menyebutnya apa itu? Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Itu di Mina juga Rasulullah berkhutbah. Ya, karena kaum muslimin, para jemaah haji, sahabat tumpah ya di Mina. Ya, sentralnya pada hari itu di Mina. Di situ mulai tahallul, ya, bercukur, ganti pakaian, menyembelih. Jadi Rasulullah juga berkhutbah. Kemudian setelah itu, setelah tanggal 10, tanggal berapa Pak? Ya tanggal 11, 12, 13. Juga masih di Mina. Rasulullah di pertengahan hari tasyrik juga berkhutbah. Jadi berapa kali jadinya? Iya, 3 kali Nabi kita SAW berkhutbah. Nah, berikut inilah isi khutbah beliau. Kalau kitab-kitab hadis mengutip khutbah ini kadang-kadang tidak utuh. Ada yang bagian akhir, ada pertengahan, ya, ada bagian awal, ada juga yang utuh. Jadi ya tergantung siapa yang perawinya. Apa isinya? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah wa inna awwala damin ad'u min dima'ina damu ibnu Rabi'ah ibnu al-Harith.
kana mustardi'an fi bani Sa'd faqatalathu Huzail. Wa ribal jahiliyyati mawdu'un wa awwalu riba ad'u riba Abbas ibnu Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh fattaqullaha fin nisa' fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'anna farshakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitab Allah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta faqala bi isba'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama' wa yankituha lin-nas Allahumma ashhad Allahumma ashhad 3 marrat. Faham kira-kira Pak? Faham? Ya ada jugalah 1-2 ya. Tadi sebutan riba kan mengerti ya? Riba. Atau begitu juga tadi ada fattaqullaha fin nisa. Apa artinya? Nisa itu apa artinya? Iya, wanita, perempuan. Kemudian kitab Allah apa? Al-Quran. Baik, inilah yang akan kita kupas isi dari khutbah Nabi kita. Jadi saya terjemahkan dulu secara umum ya. Sesungguhnya darah dan harta kalian kaum muslimin menjadi haram atas sesama kalian. Faham maksudnya itu? Jadi harta kaum muslimin haram bagi kaum muslimin. Maksudnya darah harta orang itu tidak boleh diusik, ya, darah orang tidak boleh kamu usik, tidak boleh kamu tumpahkan. Seperti haramnya kehormatan hari ini, ya, hari itu ya hari Arafah ataupun hari Nahar. Bulan ini, bulan apa kira-kira maksudnya? Zulhijjah. Kan haji pada bulan Zulhijjah Pak. Dan haramnya atau kehormatan negeri ini, ya, tanah haram. Ketahuilah segala perkara yang berhubungan dengan jahiliyah telah dikubur di bawah kakiku. Lihat tuh. Segala perkara yang berhubungan dengan jahiliyah telah dikubur di bawah kakiku. Jangan kamu hidup-hidupkan lagi, ya. Segala yang berhubungan dengan jahiliyah itu jangan dihidupkan, udah kukubur. Kemudian darah jahiliyah sudah dihapus, ya. Darah jahiliyah itu maksudnya ya kesombongan, ya, antar kabilah. Riba jahiliyah seluruhnya sudah dihapus. Paham Bapak? Riba, ya, jahiliyah seluruhnya sudah dihapus. Riba pertama yang kuhapus adalah riba pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Bertakwalah atau takutlah kamu kepada Allah dalam urusan, dalam persoalan, ya, perempuan. Karena kalian
mengambil mereka dari rumah orang tuanya, sudah barang tentu, dan menghalalkan kehormatan mereka dengan menggunakan nama Allah. Mereka tidak boleh menerima tamu orang yang kamu tidak sukai di rumah kamu. Lalu bila mereka melanggar itu, kamu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak berbekas kalaupun memukul. Kalian wajib memenuhi segala keperluan mereka berupa makanan dan pakaian, tapi dengan cara yang pantas, ma'ruf, dengan cara yang pantas. Kemudian telah kutinggalkan, nah ini tadi sebutan Nabi itu, wa qad taraktu fikum, telah kutinggalkan untuk kalian pegangan hidup. Selama kalian berpegang padanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah. Masya Allah, Pak ya. Rasulullah sudah menjamin kita, tapi syaratnya itu dia tadi. Nanti kalian di hari akhirat akan ditanya Allah tentang aku. Apakah jawab kalian nanti? Lalu serempak sahabat yang hadir mendengarkan khutbah Nabi itu apa? Kami menjawab, kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan risalah, menyampaikan pesan, telah menunaikan tugas sebagai Rasul, dan telah memberi nasihat. Lalu Nabi SAW mengomentarinya, ya Allah, saksikanlah jawaban mereka ini. Allahumma fashhad, saksikanlah jawaban mereka ini. Sampai berapa kali? Thalatha marrat, apa artinya? 3 kali. Nah, inilah kira-kira ringkasan ya khutbah Nabi pada haji apa? Haji wada. Ya mungkin ada 1-2 yang terlewat dari sini karena memang ya yang namanya khutbah ya Pak ya. Nah, tapi khutbah Nabi itu sebagaimana kita tahu itu tidak panjang-panjang. Ya. Apalagi pada saat itu kan tidak ada mikrofon ya. Tidak ada mikrofon. Jadi wajar kalau di dalam kitab-kitab hadis umpamanya kita lihat, oh kok yang ada khutbah Nabi hanya yang ini, ya karena tergantung pendengaran ya perawi sahabat, dia dengar potongan tertentu disampaikannya, yang ini nanti disampaikannya. Nah itu memang harus dikumpul semua sehingga dia menjadi satu kesatuan, betul kan? Nah, begitu. Jadi ini kira-kira hampir lengkap walaupun juga memang tidak lengkap. Baik, isi khutbah Nabi, nah ini kira-kira intisarinya. Yang pertama, melindungi darah dan harta. Itu Pak, sudah kita dengar di awal-awal tadi kan. Nah, yang kedua, menghapus simbol-simbol jahiliyah. Simbol-simbol jahiliyah itu sudah kuhapus. Yang ketiga, menghapus kesombongan jahiliyah dan dendam antar kabilah. Itu tadi ya, darah jahiliyah sudah kuhapus, kesombongan. Kemudian yang keempat, soal riba, di mana Rasulullah dalam haji wada itu mengatakan segala jenis riba sudah kuhapus di bawah kakiku. Wah, tidak tanggung-tanggung Pak ya. Kita ini nanti malu bertemu Rasul di yaumul qiyamah. Kenapa?
Karena kita masih asyik dengan riba. Kita masih asyik dengan riba. Bagaimana nanti kita ketemu dengan Nabi? Ya, oh saya tidak tahu. Lah, sudah disampaikan dalam ceramah ini, sudah disampaikan. Ya, semua riba jahiliyah itu sudah aku hapus. Ya, kemudian apalagi intisarinya? Oh, di sana ada pesan tentang perempuan. Tadi di situ disebut hak-hak perempuan dan juga sekaligus kewajibannya. Kemudian apalagi tadi, Pak? Pesan berpegang kepada Al-Quran, ya sekaligus sunnah, kan begitu? Karena antara Al-Quran dan sunnah itu tidak terpisah. Jadi pesan berpegang pada Al-Quran. Jadi ini kira-kira ada 6 persoalan yang diangkat Rasulullah dalam khutbah yang singkat itu. Dan katanya pendek-pendek aja, kata-katanya cuma pendek-pendek aja itu. Nah, jadi supaya orang juga mudah mengingatnya, betul tidak? Kan yang datang ini bukan dari sekitar Makkah itu, Pak, dari seluruh penjuru. Ya. Nah, karena sudah mereka mendengar ini adalah haji wada', haji perpisahan. Ya, tumpah. Mas, artinya mayoritas sahabat pada saat itu hadir. Siapa yang tidak hadir kalau sudah disebut hari perpisahan, ya, haji perpisahan. Iya. Mari kita, tadi ada 6 intisarinya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, soal perlindungan terhadap darah dan harta. Ada satu riwayat lagi menambahkan, di samping nyawa dan harta disebut juga kehormatan. Nah, ya. Jadi Rasulullah dalam hadis itu, ya, mengatakan harta, darah, kehormatan kamu haram bagi sesama kamu. Jadi tidak boleh diusik yang 3 ini. Ya, harta orang jangan kamu halalkan. Itu adalah pemberian Allah kepadanya. Nah, makanya berbicara hak milik, Islam lebih hebat. Ya, nggak boleh diganggu, diusik tanah orang. Coba kalau kamu ya batas tanah aja umpamanya geser, nanti di hari akhirat berapa ya, jangankan 1 meter yang kamu ambil itu, ya, sejengkal saja tanah itu, tanah orang kamu ambil, kamu geser batasnya, nanti itu akan dipikulkan kepada kamu di hari akhirat. Jangan main-main, ya, soal perbatasan tanah. Dari zaman kita ini kan, jangankan batas tanah, Pak, tanahnya sekaliannya, Pak. Makanya ada sebutan sertifikat ganda. Mana mungkin ada sertifikat ganda? Pasti yang asli cuma 1, yang lainnya palsu. Kok berani-beraninya? Nanti mereka itu di hari kiamat, waduh, dipikulkan. Coba tanah seluas itu dipikulkan ke kita. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati membeli, hati-hati waktu menjual juga. Lebih bagus rugi di dunia daripada disiksa di hari akhirat. Ini harta, Pak. Ya, seenaknya saja menghalalkan harta orang, tanah orang. Ya, tanah rakyat digarong. Ini kerjaan siapa ini kira-kira? Wallahu a'lam, ya. Tanah rakyat dirampas untuk memuaskan syahwat, ya.
Jadi Rasulullah sudah berbicara soal ini sejak haji wada. Ya, diusir orang dari kampung halamannya untuk diambil tanahnya, perumahannya. Seperti apa zalim itu kira-kira? Terbayang nggak Bapak? Orang yang masih berpikiran waras gak akan mungkin melakukan itu. Memang penjahat betul-betul. Nah, kemudian nyawa. Nah, yang pertama Nabi menyebutnya darah. Jadi nyawa orang itu, ya, Nabi sengaja menyebut darah. Ya, darah saja tidak boleh diusik, apalagi nyawa. Ini seenaknya saja dor. Betul tak? Main tembak saja. Astagfirullahaladzim. Jadi Islam betul-betul menjaga darah manusia itu. Tidak boleh. Kalau kau harus menumpahkan darahnya, buktikan secara terbuka kalau dia memang telah melakukan kejahatan yang harus dihukum dengan darahnya. Harus dibuktikan. Tidak boleh kamu asal tumpahkan darah orang. Dan ancamannya di hari kiamat, tahu Bapak enggak? Itu ada dalam surah An-Nisa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Coba itu berapa kali sebutannya itu. Siapa yang membunuh nyawa orang mukmin, Pak? Sengaja memang direncanakan membunuh dia. Ya, apa balasannya? Kita urut satu-satu. Fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah apa? Neraka jahannam. Ya Allah, memangnya bisa disamakan antara api dunia dengan api neraka jahannam? Wah, satu butir jahannam itu ditaruh di bumi ini hangus seluruhnya. Satu butir aja, bara kecil aja, dilempar dari jahanam ke bumi, hangus seluruhnya. Disitulah nanti tempat penyiksaan para penumpah darah orang mukmin. Ya, udah masuk jahanam, dibakar di situ. Berapa lama? Khalidan fiha. Ya Allah, ya Rabbi, kita kena air panas saja sebentar, cek. Kena air panas, Pak. Kena minyak goreng, mercik. Sakitnya minta ampun. Ini selamanya. Jadi orang kalau tahu Al-Quran tidak berani mengusik darah kaum muslimin. Tidak berani, Pak. Siapa yang mau berhadapan dengan neraka? Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Itu sejak di dunia dilaknat. Wa a'addalahu azaban azima, dan sudah Allah siapkan untuk dia azab yang azim, azab yang sangat dahsyat, ngeri. Jadi itulah hebatnya Islam dalam melindungi darah, harta, dan satu lagi apa tadi? Kehormatan. Kehormatan ini maksudnya apa? Orang tidak boleh dipermalukan. Ya, hanya dengan asumsi-asumsi tidak boleh dipermalukan. Kehormatan dia harus dijaga. Kemudian Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita bandingkan ini dengan dunia barat, inilah yang disebut hak asasi manusia. Jadi mana lebih dulu, Pak? Islam atau barat?
Oh iya, Islam dulu. Rasulullah hidup kapan? Hak asasi manusia yang mereka ya gaung-gaungkan di barat itu kapan? Beda abad itu bisa 8 abad. Ya, Rasulullah sudah mengumumkan yang namanya hak asasi itu. Jadi orang tidak boleh diusik nyawanya, tidak boleh. Ada yang sampai fanatisme ormas. Kalau beda ormas, tidak golongan kita. Allahu Akbar. Kok jadi mundur ya? Kok jadi mundur? Rasulullah datang mempersatukan kamu sebagai satu umat. Betul tak? Satu umat. Apapun daerah kamu, wilayah kamu, tanah air kamu, bahasa kamu, warna kulit kamu, tinggi rendahnya kamu, apapun, kamu tuh sebenarnya sudah satu. Namanya umat Islam, kaum muslimin. Tidak boleh kamu pecah-pecah. Hebat tidak tuh? Tiba-tiba di zaman ini banyaklah itu pemecah itu, Pak. Ada karena suku, ada karena tanah air, negeri, bahkan dipersempit lagi jadi ormas, ada lagi partai, ada lagi aliran mazhab, ada lagi jamaah. Belakangan ini di tengah-tengah kaum muslimin ada fanatisme jamaah. Sama-sama masuk masjid tetapi tak merasa satu. Astagfirullah. Aneh ya. Sama-sama di masjid, sama-sama datang ke masjid, tetapi tidak bisa akrab, Pak. Karena merasa beda jamaah, beda mazhab, beda aliran. Wah, ini namanya sudah mewariskan apa? Jahiliyah. Hati-hati. Ya. Jadi makanya tidak ada yang namanya sebutan harga mati itu enggak ada itu. Yang harga mati cuma satu akidah. Itu saja sudah. Di luar akidah tidak namanya harga mati. Sementara Bapak dengar di luar itu, wah, harga mati, betul enggak? Siapa yang mengatakan itu harga mati? Kamu masuk kubur, udah kamu tinggal semua itu. Yang harga mati itu akidah. Ya, jelas ya. Nah, andaikan kaum muslimin ini mengikuti isi khutbah Nabi itu, mereka akan bersatu. Ya, terhadap Palestina aja sekarang Bapak lihat nih. Apakah umat Islam itu bersatu seluruhnya? Tidak. Ya, ada yang membiarkan, bahkan aneh pula lagi berpihak kepada musuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu contohnya saja itu ya. Seharusnya terhadap Palestina itu umat Islam itu bersatu. Arab tidak Arab tidak peduli. Ya. Tetapi yang kita sayangkan inilah dia. Kemudian berikutnya apa lagi tadi isi khutbah Nabi itu? Soal ternyata Rasulullah soal menyinggung soal ekonomi, Pak. Apa tadi dalam khutbah Nabi itu? Soal apa? Riba. Kira-kira Bapak nanti bangkit di hari kiamat jumpa Nabi, malu gak Bapak kalau Bapak masih menyimpan uang di bank yang pakai riba? Malu gak? Hah? Coba renung-renungkan. Rasulullah mengatakan pada haji wadanya, semua jenis riba sudah kuhapus. Lalu nanti Bapak jumpa dengan Rasulullah. Ternyata waktu hidup Bapak ribuan tahun setelah Nabi, Bapak masih naruh uang di tempat yang ada ribanya. Coba renung. Mau ngomong apa kira-kira nanti? Jadi kaum muslimin itu kalau sudah dikatakan ini ku hapus, seharusnya apa? Jangan lagi kamu hidupkan itu. Ya, jangan kamu hidupkan, karena itu sudah dihapus Nabi.
kesombongan jahiliyah, fanatisme jahiliyah udah dihapus, jangan lagi kamu hidupkan. Riba jahiliyah jangan kamu pakai. Padahal kita semua tahu, para pakar sudah menyampaikan yang namanya bunga inilah penghancur ekonomi. Betul tidak? Interest kata mereka, bunga itu. Kalau minjamnya 1 juta mungkin nggak terasa. Kalau minjamnya 10 miliar dolar, bagaimana kamu membayar bunganya? Akhirnya bagaimana? Masyarakatlah yang diperas untuk bayar bunga. Bunga nggak kebayar, bagaimana utang? Bunga saja nggak kebayar, harus meras dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW difirmankan oleh Allah Ta'ala, karena Allah sudah mengatakan, ya yamhaqullahu riba, Allah membinasakan. Masih kurang keras. Allah membinasakan apa? Riba. Kok kamu masih menumbuhkan riba? Allah sudah membinasakannya. Kira-kira siapa yang kalah? Allah kalah atau kamu kalah? Kamu pasti kalah. Ya, rumahmu, negerimu bisa tergadai kalau kamu masih mempertahankan apa? Riba itu. Tetapi ya begitulah dasar manusia ini kan, ya, tidak pernah mau mendengar. Ya, sami'na tetapi wa'asaina. Ya, kami dengar tetapi kami bantah. Dalam soal riba ini Pak, Nabi kita SAW sampai menyebut 4 pihak yang dilaknat. Jadi kalau terjadi transaksi riba, 4 pihak yang dilaknat. Si pemakan riba, pemakan riba itu namanya nasabah. Yang memberi riba, banknya. 2 saksi, yang jadi saksi dalam transaksi, kan biasanya kan ada saksi kan? Nah, bahkan sampai tukang catatnya. Tukang catat itu bahasanya apa sekarang? Notaris. 4-empatnya dilaknat. Kuat kamu menghadapi laknat? Laknat Allah dan laknat Rasulnya. Ya. Apa karena nggak tahu? Wallahu a'lam. Dan Nabi mengatakan dalam khutbahnya tadi, yang pertama ku hapus adalah riba pamanku. Jadi bukan riba orang lain yang dihapus Nabi yang pertama. Ya, riba pamannya dulu yang pertama harus dihapus supaya jadi contoh, ya enggak? Jadi ini sekaligus peringatan bagi kita, jangan lagi mau bermain-main dengan riba. Tutup aja rekening riba itu. Ya, baik. Kemudian tadi disebut di situ ada ya hak-hak perempuan dan sekaligus kewajibannya, betul enggak? Nah, belakangan ini juga ini disemprotkan oleh Barat, seolah-olah Islam itu apa Pak? Tidak menghargai hak-hak wanita. Ini bohong. Rasulullah di hadapan ratusan ribu sahabat yang haji wada mengatakan tadi itu apa? Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Kurang hebat apa lagi? Betul tak Pak? Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Maksudnya di situ ya suami kepada istri, ya, takut kamu, artinya berikan hak-hak mereka. Ya, tadi disebut kewajiban kamu untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang pantas.
Begitu. Jadi memuliakan perempuan di situ sudah jelas bahwa Rasulullah SAW sebenarnya memuliakan perempuan sampai diangkat di dalam khutbah. Ya. Nah, hukum-hukum yang terkait perempuan di dalam syariat itu semua hukum yang paling adil, hukum waris. Ya. Kalau waris bagaimana Pak? Satu laki, dua setara dengan dua perempuan. Itulah hukum yang paling adil. Ya. Kemudian wali nggak boleh perempuan, harus laki-laki. Nggak bisa menikahkan perempuan, harus laki-laki. Itulah ketentuan syariat. Itulah yang paling adil. Nah, begitulah seterusnya. Kemudian waktunya sudah diperingatkan tadi. Tadi kata Rasulullah tadi itu apa? Telah kutinggalkan untuk kamu apa? Pedoman hidup, Al-Quran Karim. Pedoman hidup baik untuk pribadi ataupun masyarakat ataupun negara. Begitu Al-Quran itu. Karena isi Al-Quran tidak ada yang tak bagus, Pak. Betul kan? Emangnya ada isi Al-Quran yang tak bagus? Semuanya bagus, semuanya adil. Jadi seharusnya Quran itu menjadi, kita sebutlah pedoman hidup ataupun konstitusi umat Islam. Itu konstitusinya Al-Quran. Ya, karena itu datang dari Allah Ta'ala. Nah, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Yang mengatakan salah itu hawa nafsu. Coba sekiranya umat Islam ini berpegang teguh. Coba tuh, Allah mengharamkan judi tidak? Oh jelas, wal maisir. Tetapi ternyata di negeri Muslim nomor 1 paling hebat sedunia. Negeri mayoritas Muslim nomor 1 tingkat dunia. Judi, malu tidak itu? Malu, ya Allah. Bahkan dicek siapa ini yang berjudi ini. Innalillahi raji'un. Tokoh-tokohnya, wakil rakyatnya, pejabatnya, guru termasuk. Sedih tidak Pak? Jangan-jangan datang khutbah Jumat tetapi dia juga orangnya ikut judi online. Dengerin khutbah Jumat, datang habis khutbah main judi dia di pojok-pojok. Astaghfirullahaladzim. Luar biasa ya. Padahal ya, antara judi online dengan pinjaman online ini saudara kandung nih. Saudara kandung. Berapa banyak sudah orang yang sudah terjerat dengan pinjaman online ini. Rumah tergadai, ya, segala kekayaan tergadai. Kok masih tinggal diam? Betul tidak? Kalau ada keseriusan, sudah teratasi itu. Kalau ada keseriusan. Jadi online ini memang musibah. Ya, ada judi online, ada pinjaman online, ada lagi apa namanya? Prostitusi online, ada game online. Ini semua perusak, penghancur. Jadi kita harus angkat persoalan ya online ini Pak, sampai ini menjadi pengetahuan semua orang. Ya, kalau perlu dipermalukan itu. Kau masih ikut judi online, sisihkan dia. Jangan ajak ngomong. Ya. Karena dari judi ini habis nanti dia semuanya itu. Ya. Itu mereka itu memang sengaja membuat orang pura-pura menang dulu itu. Dimenangkan sekali dua kali kasih menang Pak.
Memang iblis, mereka itu iblis, Pak. Ya. Programmer itu ya iblis. Otaknya itu udah setan di dalam kepalanya itu. Sehingga terjeratlah banyak orang. Jadi ini semua cara musuh-musuh Islam ingin menghancurkan kaum muslimin. Iya, tuntaslah kira-kira ya apa yang tadi sampaikan Rasulullah dalam haji wada itu. Kita ulang sedikit. Yang pertama tadi apa, Pak? Mengenai apa? Ya, perlindungan hak asasi. Yang kedua tadi apa? Simbol-simbol jahiliyah. Nah, jadi jangan hidupkan, jangan Bapak jangan fanatik ormas. Jangan fanatik mazhab. Enggak boleh itu. Ya, oh mazhab kita kan sudah ini. Rasulullah sudah menghapus segala bentuk fanatisme. Kamu nggak boleh fanatik kamu hanya satu, Islam. Udah, dia muslim, saya muslim, tidak ada lagi pembatas kita. Kita satu. Jangan ada kebanggaan, oh kita ini ya, satu mazhab, satu aliran. Akhirnya nanti pecah juga. Betul tak? Ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok. Satu mazhab tuh, satu ormas, nah pecah juga. Ada garis, katanya ada garis lurus, ada garis bengkok. Jadi jangan membuat perpecahan dengan mazhab, dengan jamaah. Ya, apapun tidak boleh. Kita itu umat Islam ummatan wahidah. Ya, suku, gak usah kamu bangga. Apa yang kamu banggakan dengan suku? Baik. Terus apa lagi tadi? Soal riba. Kalau sekiranya semua yang disebut Nabi di dalam khutbah wada ini kita pedomani, umat Islam sudah lama maju tidak? Udah lama maju. Kita tidak akan menjadi umat yang tertinggal. Ya. Nah, kita tahu riba ini pemeras lintah darat. Ya, coba itu yang suka di pasar-pasar itu. Iya enggak? Apa namanya itu, Pak? Itu betul-betul biang. Salah satu biang riba. Pinjam uang 500.000 nanti dikembalikannya entah berapa kali lipat. Ya. Jadi kalau ada lihat begitu di depan kita, Bapak tahu, jangan diamkan, kasih tahu langsung. Kasih tahu dua-duanya, khususnya yang meminjam ini. Bu, kamu jangan minjam dengan orang ini. Ini lintah darat ini. Ya. Wah, marah dia, biarin aja marah. Haram ini, Bu, haram. Ya. Cuma kita ini kan suka cuek, biar aja lah. Bukan saya kok. Nah, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, Pak. Di depan kita terjadi kemungkaran, yang kita khawatir anak kita di rumah main judi online, Pak. Dia berkurung di kamar. Kamarnya dikunci. Bapak nggak tahu, Bapak pikir dia belajar. Rupanya main judi dia. Astagfirullah. Sampai di sini dahulu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing hidup kita.